menembus alam cahaya sebagai puncaknya ma'rifatullah. Profil Ustadz Tamrin ANQ. Innama yabtaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Profil Ustadz Tamrin ANQ adalah Khalifah kelima dalam Tarikat Khalwatiyah Samaniyah. Beliau dibayat dan diangkat oleh Syekh Abdul Razak pada tanggal 1 November 2019, 4 Rabiul Awal 1441 Hijriah, tepatnya pada hari Jumat. Sebelum dibayat sudah melalui proses sidang 2 tahun yang lampau di alam cahaya. Syekh Abdul Razak adalah pelanjut dan penyebar Tarikat Khalwatiyah Samaniyah di Lepa Komae, tepatnya Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tarikat Khalwatiyah yang menuju jalan Ma'rifatullah ini diciptakan, ditegakkan dan dijalankan oleh Syekh Syaman Al-Banani Al-Hasan yang merupakan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidina Hasan yang merupakan putra Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Siti Fatimah radhiyallahu anha yang merupakan anak Rasulullah. Kronologi sidang di alam cahaya. Dalam keadaan tidur, Ustadz Tamrin ANQ, Allah memperjalankan ruh dan jasadnya ke alam cahaya. Di sana ia bertemu dengan Syekh Abdul Razak yang sudah almarhum ratusan tahun yang lampau dan pemimpin besar Tarikat Khalwatiyah Samaniyah lainnya. Di sana ia ditanya mengenai eksistensi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya Ustadz Tamrin ANQ mendapatkan cahaya la ilaha illallah? Awalnya ia masuk dan dibayat oleh pamannya sendiri, yaitu Puang Haji Muda Khalifah Khalwatiyah Samaniyah, menjadi jamaah Tarikat Khalwatiyah Samaniyah. Saat itu baru berusia 13 tahun. Sejalan dengan itu beliau gemar membaca dan menghafal Al-Quran dan suka sholat tahajud sepanjang usianya. Dalam tahajud doanya selalu dibaca hanya satu: Ya Allah, berikan aku cahaya dan jadikan seluruh tubuhku jadi cahayamu. Hatiku, penglihatanku, pendengaranku, darah dagingku, tulangku, dan bulu kulitku. Dan muliakan aku dengan cahayamu untuk hidupku, matiku, dan kuburku. Pada saat malam Ramadan 1434 Hijriah jam 2.30, Ustadz Tamrin ANQ menyuruh istrinya mengambil nasi dan air putih untuk dimakannya. Setelah ingin dimakan, nasi dan airnya berubah menjadi cahaya. Cahaya berkata pada Ustadz Tamrin ANQ, "Makan dan minum saya." Sebelum dimakan dan diminum, Ustadz Tamrin ANQ bertanya kepada istrinya, "Apakah kamu melihat cahaya di nasi atau di air?" Jawabannya, tidak. Peristiwa ini terjadi 3 kali di tahun yang sama. Apa yang terjadi berikutnya setelah Ustadz Tamrin ANQ mendapatkan cahaya? Sunan Kalijaga datang dan bertemu Ustadz Tamrin ANQ dalam mimpi.
Puang peta malampe gemakna aru palaka pun datang dan bertemu Ustadz Tamrin ANQ dan aru palaka termasuk wali 7 di Sulawesi. Terus apa hikmah dan karomah yang Allah berikan kepada Ustadz Tamrin ANQ? Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini memberikan pengajaran tauhid sebagai dasar keimanan. Mengapa harus memberikan pelajaran tauhid? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena golongan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan terpecah jadi 73 golongan. 72 golongan masuk neraka dan hanya 1 golongan masuk surga. Sumber permasalahan 72 golongan masuk neraka adalah pemahaman tauhid sebagai dasar keimanan belum tepat sehingga iblis mampu mengendalikan manusia itu. Melalui doa dan pengobatan Asyifa Nurul Quran telah berhasil membantu doa dan melebihi lebih dari 2.500 orang. Di antaranya Yasir bin Hanali Kolaka Utara, Atika Kolaka Utara, Siti Fatimah bin Abdullah Jakarta Utara. Mampu mendeteksi dan menghancurkan iblis atau jin kafir di aliran dan di luar aliran darah dari kekuatan cahaya yang dimiliki. Mampu membersihkan jiwa manusia dari pengaruh iblis dan atau jin kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Kazim. Anak saya berusia 10 tahun saat ini. Sejak kecil, Kazim memang anak yang temperamen, tidak sabar, tidak mau mengalah walaupun dengan anak-anak yang usia di bawahnya, serta sulit untuk sholat, dan jika saya minta tolong, Kazim enggan untuk melakukannya. Setelah saya tahu ada informasi mengenai pembersihan jiwa untuk anak di klinik Ustadz Tamrin ANQ, kemudian saya mendaftarkan Kazim di klinik tersebut. Alhamdulillah, luar biasa, saya bersyukur kepada Allah. Setelah terapi sebanyak 5 kali, perubahan Kazim sangat banyak. Saat ini Kazim menjadi anak yang lebih penyabar, penyayang terhadap anak-anak yang di bawah usianya, sholatnya juga lebih rajin, dan jika saya mintakan tolong, dia akan segera melakukannya. Terima kasih klinik ANQ. Barakallah. Mampu membuat pagar gaib cahaya. Pagar gaib cahaya mampu memendung pengaruh jin kafir dan gondoruo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dendi dari Kampung Selangbojo. Saya berbagi cerita dengan Pak Goib
Kata dulu rumah saya banyak hantunya dan suka banyak yang bergendang-gendang gitu. Ya mantu saya juga suka digodain sama genderuwo gitu. Sekarang tak sudah dipelajari sama Ustadz Tamin. Alhamdulillah sekarang sudah enak, sudah adem, dan saya juga udah rajin sholat. Sekarang nggak malas lagi. Terima kasih Pak Ustadz Tamin, and thank you. Thank you.